anak-anak hebat. Happy Sunday. Wah, senang sekali hari ini kembali lagi kita bisa beribadah melalui YouTube. Yang minggu lalu kita sudah sama-sama beribadah lewat Zoom. Nah, apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, hore. Wah, sekali lagi dong, biar lebih semangat. Ayo langsung aja anak-anak untuk berdiri. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, hore. Yuk, sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita mau sama-sama pujikan. Dengar dia panggil nama saya. Dia memanggil Losu, memanggil anak-anak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Nah, masih sambil berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami boleh beribadah. Tuhan tolong setiap kami, berikan hati yang penuh sukacita untuk kami boleh memuji Tuhan. Terlebih kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ingat gak minggu lalu kita sudah merayakan apa? Yes, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur anak-anak, Tuhan kita telah hidup. Dia bukan hanya mati di salib, tetapi dia sudah hidup. Yang terpenting dia bangkit dan dia hidup. Tuhan Yesus telah bangkit, dia hidup. Yuk kita sama-sama nyanyikan, Kristus Yesus bangkitlah. Haleluya. Kristus Yesus bangkitlah. Haleluya. Yang semangat ya. Kristus Yesus bangkitlah. Haleluya. Malam makhluk soraklah. Haleluya. Angkat suara pujilah. Haleluya.
benar sekali anak-anak. Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan dan Raja satu-satunya. Dia satu-satunya Tuhan dan Raja yang harus kita percayai. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan yang berjanji. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan ceritanya kan? Yuk kita sama-sama nyanyikan dulu Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Kesayangan. Yuk sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah yang menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi anak yang siap melakukan perintah Tuhan, anak-anak yang hebat yang siap untuk menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loh, ini tasnya siapa ya anak-anak? Kok tiba-tiba ada di meja ini ya? Sebentar. HP-nya Lause bergetar nih. Kayaknya ada pesan yang masuk. Hah? Lause disuruh pergi. Lause harus jalan aja sambil membawa tas ini. Nanti akan tahu harus kemana. Wah, siapa ya yang mengirim pesan ini? Gak ada pengirim pesannya anak-anak. Tiba-tiba Lause disuruh pergi sambil membawa tas ini, tapi gak tahu harus kemana. Enaknya pergi atau enggak ya anak-anak? Tapi sebenarnya apa sih isi tas ini? Tapi Lause nggak mau buka takut. Kalau anak-anak ada yang berani buka nggak? Anak-anak ada yang berani pergi nggak? Kalau ada yang suruh kalian pergi? Tergantung ya, tergantung siapa yang menyuruh kita pergi. Kalau yang suruh nggak jelas, jangan mau ya anaknya. Kalau yang nyuruh itu anak-anak nggak tahu siapa, anak-anak jangan mau untuk mengikutinya. Tapi kalau yang menyuruh Tuhan, kalau yang suruh Tuhan kita gimana anak-anak? Anak-anak mau nggak? Kalau Suveve pasti mau. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Karena Tuhan pasti kasih jalan yang benar. Anak-anak tahu nggak? Di Alkitab, di kitab Kejadian, Tuhan pernah menyuruh seorang bapak untuk pergi juga loh. Coba kita intip sama-sama yuk. Anak-anak boleh minta papa atau mama kalian untuk membuka dan membacanya dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Nah, di Alkitab itu diceritakan anak-anak kalau ada seorang bapak yang namanya Bapak Abram. Namanya Bapak Abram. Bapak Abram ini tinggal bersama dengan keluarganya. Bapak Abram tinggal bersama dengan ayahnya dan dengan saudara-saudaranya yang sangat banyak itu. Banyak banget pokoknya saudaranya Bapak Abram. Dan Bapak Abram ini mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Sarai. Namanya Ibu Sarai. Nah, Bapak Abraham
dan Ibu Sarai ini mereka tidak punya anak. Padahal mereka ini sudah cukup tua anak-anak. Bapak Abraham sendiri sudah berumur 75 tahun. Wah, sudah tua ya. Mungkin seumur sama dengan kakek kalian. Nah, suatu hari Allah berfirman kepada Bapak Abraham, "Pergilah." Wah, Bapak Abraham disuruh pergi anak-anak. Bapak Abraham disuruh pergi dari tempat dia tinggal. Dia disuruh meninggalkan rumah ayahnya dan saudara-saudaranya yang banyak itu. Pergi kemana? Gak ada yang tahu anak-anak. Karena Tuhan gak ngasih tahu kepada Bapak Abraham. Tapi Tuhan Allah berjanji kepada Bapak Abraham. Ada 3 janjinya. Yang pertama, Tuhan akan memimpin Bapak Abraham ke tempat yang sudah Tuhan sediakan. Janji yang kedua, Tuhan akan menjadikan Bapak Abraham sebagai suatu bangsa yang besar yang mempunyai banyak anak dan keturunan, dan mereka akan dikenal banyak orang. Nah, janji yang ketiga, Tuhan akan menjadikan Bapak Abraham menjadi berkat buat semua orang di muka bumi ini. Loh, Sofia kok jadi bingung ya anak-anak? Tuhan bilang sudah menyediakan tempat. Tuhan sudah menyediakan tanah untuk Bapak Abraham. Tapi Tuhan tidak ngasih tahu Bapak Abraham, tidak mengasih tahu itu di mana. Lalu Tuhan bilang Bapak Abraham akan punya banyak anak dan keturunan. Tapi Bapak Abraham sendiri kan sudah tua. Dan dia tidak mempunyai anak 1 orang pun. Dan sepertinya karena usianya yang sudah sangat tua itu, Bapak Abraham gak mungkin bisa punya anak. Lalu gimana caranya Bapak Abraham bisa jadi berkat buat semua orang, buat semua bangsa? Kalau anak-anak jadi Bapak Abraham, kalian masih mau pergi enggak? Mungkin kalian jadi ragu-ragu ya, karena semuanya serba enggak pasti. Tapi Bapak Abraham, dia memilih untuk taat. Dia taat akan firman Tuhan. Karena Bapak Abraham percaya kepada Tuhan. Bapak Abraham taat dan percaya kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama baca di Kejadian pasal 12 ayat 4a. Kejadian pasal 12 ayat 4a. Sama-sama kita baca ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Wah, Bapak Abram ini betul-betul taat dan percaya. Dan dia pergi sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Bapak Abram bersama dengan istrinya Ibu Sarai, mereka pergi dari rumah keluarganya. Mereka berjalan jauh sekali dan akhirnya sampai di tempat di mana orang Kanaan tinggal. Dan tempat ini, negeri ini sangat bagus sekali. Dan di sana Tuhan berkata kepada Bapak Abram, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Apakah negeri ini akan diberikan langsung kepada Bapak Abram saat itu juga? Enggak anak-anak. Tuhan belum memberikannya. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada Bapak Abram negeri Kanaan ini yang akan diberikan kepada Bapak Abram dan keturunannya nanti. Karena Tuhan juga berjanji
Dia akan memberikan anak untuk Bapak Abram. Dan keturunan dari Bapak Abram itulah yang akan menjadi pemilik dari tanah Kanaan itu. Apa yang dilakukan Bapak Abram ini anak-anak? Dia percaya kepada Tuhan. Dia memberikan tanda dengan mendirikan mezbah dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Abram mau sungguh-sungguh percaya karena dia tahu bahwa Allah adalah Tuhan. Bapak Abraham tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang hebat. He is God. Tuhan Allah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan berjanji dan dia pasti melakukan apa yang sudah difirmankannya. Sekalipun Bapak Abram mungkin masih ragu ya anak-anak, tetapi dia memilih untuk percaya. Dia memilih untuk memegang janji Tuhan. Bapak Abram memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak, beberapa minggu ini nanti kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan Bapak Abram. Kita juga mau belajar tentang Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat hebat. Nah, kita punya aha yang baru nih anak-anak. Aha ini akan mengingatkan kita tentang janji dan perintah Tuhan. Kita diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 172. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Yuk sama-sama kita hafalkan. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Yes, biarlah lidah kita menyanyikan janji-janji Tuhan. Karena perintah Tuhan itu, perintahnya sungguh sangat benar. Anak-anak, hafalkan ya aha ini. Lalu minta papa mama kalian untuk memvideokan. Dan kalian kirim ke Lose. Lose tunggu ya anak-anak. Kita mau mengingat terus. Kita mau sama-sama terus mengingat bahwa janji Tuhan bisa dipercaya. Kita mau memegang dan kita akan selalu ingat akan janji Tuhan itu. Kita mau taat pada perintah Tuhan. Karena apa? Karena He is God. Oke, saatnya kita isi bejana untuk Tuhan kita anak-anak. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan janji penyertaannya. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Terima kasih Yesus, sambil kita memberikan persembahan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih dalam hatiku.
sekali lagi kita mau berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami punya Tuhan yang sangat hebat. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang memenuhi, yang telah berjanji akan memelihara kami dan selalu memenuhi janji-Mu itu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan-Mu, semua penyertaan-Mu dan janji-janji-Mu untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat hebat. Dan tolong untuk setiap kami Tuhan, tolong kami untuk selalu taat dan percaya. Ajar kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini ibadah kita hari ini. Yuk kita mau sama-sama selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang benar dan Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Karena itu kita harus selalu percaya kepadanya. Oke? Nah, yuk Lause ingatkan lagi, anak-anak hebat harus terus untuk jaga kesehatan, memakai masker kalau kalian harus bepergian, dan juga harus selalu jaga kebersihan. See you next week anak-anak hebat. Jesus love you and God bless you. Bye-bye.